headset dan speakernya dicoba dulu. Iya. Tadi sudah belajar share screen-nya ya Bu ya? Sudah tadi Bu. Ya, monggo kalau misalnya nanti mudah-mudahan lancar untuk share screen-nya bisa ditayangkan gitu ya. Ini yang mengawal waktunya siapa? Bu Ririn, Bu. Saya. Bu Ririn, siap Bu Ririn, yang merekam siap? Iya, oke. Baik, kalau sudah siap, monggo silakan Bu Hesti bisa dimulai dari sekarang. Siap Bu. Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik Bu. Alhamdulillah baik. Baik, Bu. Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Semoga kegiatan pembelajaran ini berjalan dengan lancar. Siapa ketua kelas ya? Silahkan dipimpin untuk berdoa. Siapa ketua kelasnya ya? Cahyo? Ya Bu. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah Bu. Terima kasih Cahyo. Sama-sama, sebelum kita mulai pembelajaran ya, Ibu absen dulu. Adakah yang tidak hadir pada hari ini? Sepertinya saya tidak melihat Fajri ya. Apa tidak masuk ya hari ini? Masuk Bu. Izin Bu. Ada kepentingan keluarga katanya. Oh, ada kepentingan keluarga ya. Yang lain lengkap ya ini ya? Iya Bu. Anak-anak masih semangat kan hari ini? Semangat Bu. Terima kasih. Nah, anak-anak, adakah yang masih ingat materi yang kita bahas pada pertemuan minggu lalu? Siapa yang bisa menjawab? Materi sebelumnya pertemuan minggu lalu. Komponen ekosistem ya Bu. Sirkulasi darah Bu ya. Ayo coba dilihat buku flipbooknya yang Ibu share minggu lalu. Pencernaan makanan ya. Pencernaan Ibu. Pencernaan makanan itu 2 minggu lalu. Ini yang minggu kemarin. Pernapasan. Iya. Kan Ibu sudah bagi flipbooknya ya, suruh belajar kan minggu kemarin. Nggak belajar ya? Bu, iya itu tadi ada kegiatan Bu di sekolah. Jadi terlewat. Maaf minggu lalu kita belajar tentang sistem pernafasan ya, materi yaitu submaterinya organ pernafasan ya, dan fungsinya. Betul nggak sih? Iya Bu, benar. Ya. Betul Bu. Ada yang masih ingat apa saja sih organ pernafasan itu? Hidung. Terus hidung saja. Tenggorokan. Setelah hidung. Faring. Ya, faring. Terus. Trakea. Kemudian. Bronkus. Paru-paru. Alveolus. Ya. Alhamdulillah ya masih ingat.
Iya. Bu Hesti. Bu Hesti. Bu Esti, saya mau izin Bu Esti. Anak-anak, maaf ya, Ibu barusan ada tamu. Apa kalian masih semangat ya? Ya Bu. Semangat Bu. Ya, Insya Allah. Masih Ibu. Ya, saya ulangi ya. Minggu lalu kita belajar tentang sistem pernafasan, organ-organ pernafasan. Nah, dalam satu kali siklus pernafasan, kita melakukan yang namanya proses menarik nafas dan mengeluarkan nafas. Apa istilahnya kalau menarik nafas? Inspirasi. Inspirasi Bu. Inspirasi. Kemudian kalau menghembuskan nafas apa? Ekspirasi Bu. Ya, ekspirasi. Ya, alhamdulillah ya anak-anak, kalian memang luar biasa ya, masih ingat pembelajaran minggu lalu. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar materi yang sama tentang sistem pernafasan, cuma sekarang beda topik lagi ya. Hari ini kita akan belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan pernafasan serta volume dan kapasitas paru-paru. Di mana pada pembelajaran kali ini kalian akan melakukan pengamatan ya atau praktikum. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu kalian akan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan pernafasan, kemudian menganalisis volume dan kapasitas paru-paru, serta kalian akan membuat laporan hasil pengamatan frekuensi pernafasan dan perhitungan kapasitas vital paru-paru ya anak-anak ya. Minggu lalu Ibu sudah memberikan modul flipbook-nya kan? Apa kalian sudah membaca dan mempelajari? Ibu. Karena di situ seperti yang Ibu terangkan sebelumnya ada materi yang harus kalian kuasai, terutama tentang istilah-istilah yang ada pada materi tentang volume dan kapasitas paru-paru ya. Ada volume tidal, kemudian volume kapasitas internal dan lain sebagainya itu ya. Nah, pembelajaran kali ini ya kita akan melakukan pembelajaran dengan model pembelajaran PBL ya. Ibu akan melakukan 3 penilaian pada kalian, yaitu penilaian kognitif, penilaian keterampilan, dan penilaian sikap. Diharapkan pembelajaran hari ini bermanfaat ya untuk kalian. Kalian jadi tahu banyak tentang cara menjaga sistem pernafasan kalian supaya selalu sehat, gitu ya. Oke anak-anak, bisa melihat gambar yang Ibu share? Bisa Bu. Ya, di situ ada gambar apa sih? Orang berenang dan berlari Bu. Ya, orang yang sedang berenang dan berlari, orang yang sedang berolahraga. Siapa di sini yang suka olahraga? Saya. Ya, Saya apa? Bu. Olahraga apa tuh yang disuka? Saya suka Senam Bu. Oh, senam ya. Nah, Ibu mau bertanya, adakah hubungan antara kegiatan olahraga dengan materi kita tentang sistem pernafasan ya? Iya Bu, ada. Apa itu hubungannya? Kalau habis olahraga, kalau bernafas terengah-engah. Kalau habis olahraga, bernafas terengah-engah. Ya, ada lagi?
Bagaimana pernafasan kalian? Iya, kalau habis Kalau olahraga ya berolahraga? tadi benar apa ya? Dada tuh cepet gitu, Bu. Ngos-ngos. Ngos-ngosan ya. Oke. Nah, sekarang kalian simak wacana pembelajaran berikut ya anak-anak ya. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk menambah kebugaran, menjaga kesehatan, serta menenangkan pikiran adalah dengan olahraga. Saat ini banyak sekali kegiatan olahraga yang dilakukan masyarakat, terutama selama masa pandemi COVID-19. Banyak jenis olahraga yang bisa dilakukan, mulai dari berenang, bersepeda, jogging, lari maraton, dan lain-lain. Nah, terkait dengan pelajaran kita nih tentang sistem pernafasan, pernahkah terpikir oleh kalian bagaimana para perenang bisa kuat menahan nafas di dalam air? Nah, lalu sama halnya dengan olahraga lain ya, seperti sprint, sepak bola, dan basket, bagaimana mekanisme pertahanan napas mereka saat sedang berolahraga? Adakah yang bisa menjawab? Adakah yang bisa menjawab? Berarti kalau dia bisa berenang itu bisa menahan nafasnya kuat di dalam air, berarti ada cadangan udara ya Bu ya di dalam paru-parunya. Ya, ada cadangan udara di dalam paru-parunya. Betul. Ada jawaban lain? Izin menjawab, Bu. Ya. Kalau mereka yang olahragawan ini lebih kuat menahan nafas, berarti paru-paru atau organ pernapasannya lebih baik daripada orang yang bukan olahragawan. Ya, betul sekali. Jadi ya, betul sekali Cahyo ya. Jadi ada hubungannya dengan aktivitas dan maintenance di situ ya. Ada hubungannya dengan aktivitas dan latihan ya. Nah, anak-anak, sekarang kalian cobalah bergabung dengan anggota dalam kelompoknya ya, untuk membahas wacana pembelajaran tersebut ya sebagai bahan masalah, orientasi masalah yang akan kita pecahkan pada penelitian kita pada hari ini ya. Kelompoknya masih tetap sama dengan kelompok yang kemarin ya anak-anak ya. Iya Bu. Iya, Bu. Oke. Nah, silakan perwakilan kelompok ini mengambil LKPD. Satu kelompok satu ya. Namun yang lain jangan khawatir, anak-anak yang lain bisa membuka LKPD ya di grup WhatsApp karena Ibu sudah mengirimkan link di sana untuk kalian miliki secara pribadi itu ya LKPD-nya diisi nanti. Nah, apakah kalian sudah bisa melihat tayangan LKPD ini anak-anak? Sudah, Bu. Nah, ya. Sudah mendapat semua ya LKPD-nya ya? Sudah Ibu. Sudah. Nah, pertama-tama kalian isikan dulu identitas kelompok di depan, di halaman depan ya. Ada nama kelompok, silakan diisi. Sudah diisi? Sudah diisi ya? Silakan. Nah, sekarang tadi wacana ini sudah kita bahas di depan ya. Kita langsung pada halaman ketiga. Kalian di sini akan melakukan penyelidikan individu dan kelompok. Kalian akan melakukan percobaan, yaitu menghitung jumlah frekuensi pernafasan dan kapasitas paru-paru. Silakan dicermati ya. Baik Bu. Ada yang ditanyakan di sini? Nah, di sini ada alat dan bahan ya. Ya. Di sini ada alat dan bahan. Silahkan kalian perwakilan kelompok untuk mengambil alat dan bahan yang sudah disediakan di depan. Alat dan bahan ini kan kemarin kalian membawa ya.
Ibu instruksikan untuk dikumpulkan kemarin karena khawatir ada yang tertinggal pada hari ini. Takutnya pembelajarannya nanti akan terkendala. Jadi silakan kalian ambil di depan, sudah diambil semua? Ya Bu, sudah. Sudah, Bu. Nah, oke. Nah, sekarang kalian silahkan baca prosedur kerja. Nah, pada prosedur kerja ini, kalau nanti kalian khawatir ya, kebingungan, kalian bisa klik video yang ada di sini ya. Ini adalah penelitian atau percobaan serupa seperti yang akan kita lakukan hari ini. Nah, coba kalian amati prosedur kerjanya. Adakah yang ditanyakan? Tidak ada Bu. Ya, oke. Nanti pada prosedur kerja di sini ya anak-anak ya, kalian akan memilih 2 teman ya yang akan melakukan percobaan. 1 teman laki-laki dan 1 teman perempuan. Nah, nantinya teman-temanmu ini akan diukur berat badannya, tinggi badannya, kemudian suhu badannya ya, serta frekuensi pernafasan dan kan atau mengamati ya, membantu teman-temannya yang akan diukur nanti ya. Pengukurannya itu timbangannya bisa diambil di depan. Maksudnya bisa satu persatu maju ke depan untuk menimbang dan mengukur tinggi badan ya. Kita pakai alat dari inventaris sekolah. Nah, untuk kegiatan lari-lari ya, lari-lari ini kan ada nomor 9 nih, hitunglah frekuensi pernafasan selama 1 menit setelah berlari. Nah ini lari-larinya dilakukan di dalam kelas ya anak-anak ya. Kalian bisa lari di depan ini atau di lorong-lorong antar meja, tidak diperkenankan keluar kelas. Karena khawatirnya nanti kalian larinya terlalu jauh. Lari ke kantin nanti ya. Cahyo ini mana? Ini biasanya ini Cahyo ini nanti hilang ini. Hadir. Ya. Nah, sudah ya. Silakan kalian bekerja dalam kelompok dan mengisi tabel-tabel yang telah disajikan di situ. Ibu beri waktu 20 menit ya anak-anak. Ya Bu. Ya, Bu. Baik, ini sudah 20 menit anak-anak ya. Di LKPD itu juga ada pertanyaan yang perlu kalian jawab dan kalian analisis jawabannya ya. Di situ ada pertanyaan ke-1 sampai dengan pertanyaan ke-6. Silahkan kalian isi pertanyaan yang ada di situ ya, dengan tentunya dengan berdiskusi bersama anggota kelompok kalian ya. Kemudian kalian bisa menggunakan sumber-sumber bahan ajar yang relevan untuk kegiatan pembelajaran kalian. Bisa menggunakan modul flipbook yang Ibu bagikan, bisa menggunakan kajian literatur ya anak-anak ya. Artikel juga boleh. Bagaimana kelompok 1? Apakah ada kesulitan? Sementara belum Ibu. Ya. Kelompok 2 aman ya? Aman, Bu. Ya. Kelompok 3 dan 4 lancar jaya? Lancar, Bu. Ya. Baiklah anak-anak, waktunya sudah selesai ya. Nah,
Sekarang silahkan kalian menyajikan hasil analisis pengamatan dari percobaan kegiatan pada hari ini. Coba untuk yang pertama, siapa yang akan maju menjelaskan hasil analisa kelompoknya? Saya, Bu. Ya, Dwi Wulan ya, dari kelompok 1 ya. Iya, Bu. Ya, silahkan bagaimana hasilnya. Jangan lupa kelompok lain memberi tanggapan ya, menyimak dan memberi tanggapan nantinya. Ya, yang pertama itu apakah suhu badan pada saat beristirahat berbeda dengan suhu badan setelah berlari-lari? Jelaskan alasannya. Ya, ada perbedaan suhu badan saat beristirahat dan setelah berlari. Suhu badan setelah berlari lebih tinggi dibandingkan saat dengan istirahat. Hal ini disebabkan karena ada peningkatan pernafasan. Yang kedua, apakah frekuensi pernafasan pada saat beristirahat berbeda dengan frekuensi pernafasan setelah berlari? Jelaskan. Frekuensi pernafasan pada saat istirahat lebih lambat dibandingkan dengan pada saat beraktivitas atau berlari. Hal ini disebabkan karena pada saat berlari, seseorang membutuhkan energi dan oksigen lebih banyak, sehingga berpengaruh terhadap peningkatan frekuensi pernafasan. Ya, bagus sekali jawabannya. Betul ya. Oh, maaf, ini tadi Fatim ya. Ya, Bu. Iya, maaf ya. Bu Hesti itu sering kebalik gitu kalau menyebutkan nama siswa. Maaf ya, maklum muridnya kan banyak ya. Kemudian, nah ada tanggapan dari kelompok lain mungkin? Atau kalau tidak ada yang menanggapi, silakan kelompok selanjutnya untuk mempresentasikan hasil analisis dari kelompoknya. Kelompok 2 mungkin? Kelompok 2, siapa kelompok 2? Ya, Bu. Saya tadi, Bu, kelompok 2. Nomor 2 sama, Bu. Oh. Saya kelompok 2, Bu, tadi. Oh, Fatim tadi kelompok 2. Oh iya. Iya tadi karena Bu Hesti menyebutkan Dwi Wulan ya. Dwi Wulan kelompok 1 ya. Ya, Dwi Wulan mungkin mau presentasi kelompoknya. Ya, Bu, saya coba ya, Bu. Oh iya. Mewakili dari kelompoknya Dwi Wulan. Ya. Ini dari hasil praktik yang saya lakukan itu, Bu, tentang tadi yang pernapasan. Apakah suhu badan pada saat beristirahat berbeda dengan suhu badan setelah berlari? Berbeda, Ibu. Karena kalau setelah berlari suhu badan kita lebih tinggi ya. Suhu badannya lebih tinggi daripada saat kita beristirahat ya. Kemudian dengan perbedaan dengan suhu badan yang tinggi itu, Bu, akan mempengaruhi pada peningkatan pernafasan kita. Ya. Kemudian yang kedua, apakah frekuensi pernafasan pada saat beristirahat berbeda dengan frekuensi pernafasan setelah berlari? Berbeda frekuensinya, Ibu. Jadi kalau pernapasan saat istirahat itu lebih lambat dibandingkan saat berlari. Kemudian perbedaan jenis kelamin juga bisa mempengaruhi kepada frekuensi pernapasan, Bu. Biasanya yang laki-laki itu lebih tinggi daripada yang perempuan, Bu. Gitu ya? Iya. Bagus sekali ya. Ibu senang sekali dengan jawabannya ya. Ada kelompok lain yang menanggapi? Saya, Bu. Ya. Untuk yang lain mungkin sama seperti teman-teman yang ini, saya hanya menanggapi untuk yang nomor 1, Ibu. Nah, yaitu apakah suhu badan pada saat beristirahat berbeda dengan suhu badan setelah berlari-lari. Nah, kalau dari pemahaman saya pada materi sebelumnya tentang sel, di situ kan
sel juga melakukan respirasi ketika kita Betul. melakukan sebuah aktivitas. Sel membutuhkan oksigen. Nah, Ya. jadi memiliki suhu badan yang lebih tinggi dan kadang intensitas untuk bernapas juga semakin cepat. Kalau menurut kelompok kami, untuk yang lain juga sama Bu dengan kelompok Sama ya. lain begitu. Ya, alhamdulillah ya. Iya, Berarti siswa ini memang siswa yang luar biasa ya. Ini sudah terbiasa dengan soal-soal HOTS ya. Kalian bagus sekali jawabannya. Ya. Kemudian anak-anak untuk memberikan pemahaman ya dan penguatan pada percobaan kalian hari ini, Ibu akan memberikan penjelasan ya faktor-faktor terkait yang mempengaruhi frekuensi pernafasan dan juga volume kapasitas paru-paru ya. Bisa mendengarkan penjelasan Ibu? Bisa, Bu. Bisa. Nah, Bisa, Bu. ini anak-anak ya, faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan pernafasan ada jenis kelamin, kemudian umur, suhu tubuh, status kesehatan, posisi dan aktivitas tubuh, ketinggian tempat, serta yang terakhir adalah emosi, rasa sakit, dan ketakutan. Ya kan? Tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman kalian ya, bahwasanya jenis kelamin itu mempengaruhi kecepatan pernafasan ya, karena pada wanita itu kecepatan pernafasannya lebih tinggi daripada pria ya, pada perempuan itu lebih tinggi daripada laki-laki. Hal ini disebabkan pada laki-laki dewasa itu rata-rata mampu menampung udara yang lebih banyak. Umur juga begitu ya. Pada bayi dan balita kecepatan pernafasannya itu lebih cepat daripada pada orang dewasa. Suhu tubuh, kemudian status kesehatan, misalnya orang tersebut sehat atau sedang sakit, itu juga berpengaruh ya pada kecepatan pernafasan. Posisi dan aktivitas tubuh, ketinggian tempat, nah serta ini nih, emosi, rasa sakit, dan ketakutan. Kenapa sih emosi, rasa sakit, dan ketakutan itu berpengaruh pada kecepatan pernafasan? Nah, hal ini ya, ketika seseorang itu emosi, kemudian ketakutan, hal ini akan menyebabkan terjadinya impuls yang merangsang pusat pernafasan sehingga penghirupan udara itu semakin kuat. Bisa dipahami ya anak-anak? Bisa, Bu. Ya. Bisa, Bu. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi volume dan kapasitas paru-paru itu ada jenis kelamin, kemudian ada umur, kebiasaan merokok ya, kebiasaan berolahraga serta ketinggian daerah ya. Jadi pada intinya anak-anak, kapasitas vital paru-paru itu adalah jumlah oksigen yang dapat dimasukkan ke dalam tubuh atau paru-paru seseorang secara maksimal. Nah, jumlah oksigen yang masuk ke dalam tubuh itu ditentukan oleh kemampuan kembang kempisnya sistem pernafasan. Semakin baik sistem pernafasan seseorang, berarti volume oksigen yang diperoleh akan semakin banyak. Mengerti anak-anak? Dengan penjelasan Ibu? Ya, baik anak-anak ya. Untuk menguji nih pemahaman kalian pada hari ini, mari kita lakukan post test ya. Mengerti, Bu. Linknya sudah Ibu bagikan di grup WhatsApp kalian. Silakan dikerjakan, Ibu tunggu 5 menit ya, dikumpulkan. Baik anak-anak, sudah 5 menit. Sekarang waktunya kita untuk menyimpulkan kegiatan pada pelajaran hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya, Bu, coba. Ya. Saya, Bu. Erna dulu ya. Bagaimana ya. Erna? Nah, jadi dari pembelajaran hari ini kita bernafas dipengaruhi oleh satu faktor umur, kemudian jenis kelamin, aktivitas mempengaruhi kepada tinggi rendahnya frekuensi pernapasan kita. Seperti itu, Ibu. Ya, bagus sekali ya Erna. Sudah bisa memahami ya, sudah betul tadi kesimpulannya. Ada lagi yang lain? Adakah yang bisa menyimpulkan lain? Tadi Cahyo sepertinya ya Cahyo?
Iya, Bu. Bagaimana kesimpulanmu? Kualitas pernapasan pada seseorang dipengaruhi oleh kualitas dari aktivitas setiap seseorang itu sendiri. Kalau saya menyimpulkan, intinya kalau ingin mendapatkan pernapasan dan yang baik, kita setidaknya melakukan sebuah aktivitas yang positif dan yang baik. Seperti itu, Ibu. Ya, bagus sekali, Cahyo. Ya, aktivitas yang baik contohnya adalah seperti kegiatan berolahraga ya. Betul, Ibu. Ya, betul. Nah, baiklah anak-anak, mari kita melakukan refleksi terhadap pembelajaran hari ini ya. Sebelumnya terima kasih kalian sudah melakukan pembelajaran hari ini dengan semangat ya, dan apa yang kalian kerjakan itu sudah sesuai dengan petunjuk dan tujuan pembelajaran kita ya. Nah, untuk refleksi hari ini, bagaimana perasaan kalian setelah melaksanakan pembelajaran hari ini? Senang, Ibu. Refleksinya sangat bermanfaat, Bu, Senang. untuk kita hidup sehat. Ya. Nah, anak-anak, kalian sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan banyak terima kasih atas atensi kalian ya. Kemudian jangan lupa untuk membaca materi yang akan kita pelajari minggu depan tentang gangguan sistem pernafasan ya. Modul sudah Ibu berikan ya di flipbook kalian. Ada yang ditanyakan? Sementara belum, Ibu. Nanti kalau Ya. misalkan ada yang saya tanyakan, saya chat ke Ibu ya. Boleh, sangat terbuka. Bisa chat pribadi sama Ibu ya. Oke anak-anak, baiklah sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat Bu Hesti. Kita beri aplaus untuk Bu Hesti.